701 Aku tidak ingin kamu terlibat. Setelah Amandamu mendengar kata-kata Charles Mo, ia menggerakkan bibirnya dengan rasa tak percaya, tetapi ia tetap tidak berbicara. Apa yang terjadi antara Ricky Mo dan Charles Mo? Dan Charles Mo mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir, Ricky Mo dimainkan seperti orang bodoh, yang menunjukkan bahwa Ricky Mo dan Charles Mo juga berhubungan dalam 3 tahun terakhir ini. Kalau tidak, Charles Mo tidak akan tahu begitu jelas dengan situasi Ricky Mo. Namun, pernyataan Charles Mo sangat membingungkan Amandamu. Charles Mo hampir dibesarkan oleh Ricky Mo. Ricky Mo sangat jarang membicarakan ini, tetapi Charles Mo juga anak yang pengertian. Tapi Charles Mo baru saja mengatakan hal-hal yang begitu buruk. Ricky Mo merapikan pakaiannya. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Charles Mo. Ekspresinya tenang dan tidak terpengaruh oleh sedikit pun pengaruh. Ia pun berkata dengan suara samar, "Kamu pergi sendiri, atau aku akan meminta orang lain untuk membawamu pergi." Jika orang lain, Ricky Mo mungkin saat ini tidak ingin mengatakan satu kata lagi. Dapat dilihat bahwa Charles Mo bagi dia sangat berbeda. Amandamu mendorong Charles Mo dengan pelan. Meskipun Charles Mo merasa enggan, tapi dia masih pergi masuk ke lift. Ricky Mo meliriknya, dia juga ikut masuk ke dalam lift. Begitu Amandamu menyaksikan keduanya pergi, ia kemudian kembali ke rumah. Setelah tiba di rumah, Amandamu mencari taman kanak-kanak yang sangat bagus di kota J melalui internet. Akhirnya ia melihat sekitar belasan taman kanak-kanak, dan besok berencana pergi ke sekolah untuk melihat-lihat. Keesokan harinya, Amandamu merasa khawatir dengan Charles Mo, jadi dia berencana untuk pergi menemui Joanna Mo, dan sekalian melihat Charles Mo. Setelah sarapan, dia pergi ke villa Ricky Mo. Begitu mobil Amandamu berhenti di pintu, mobil Ricky Mo pun keluar. Hari ini Donnie yang mengemudi untuk menjemput Ricky Mo. Ketika dia melihat Amandamu berjalan, dia memperlambat mobilnya dan memandang Ricky Mo dari kaca spion dan berkata, "Nona Mu." Ricky Mo hanya melirik keluar jendela, lalu sedikit melirik ke depan, dan berkata 3 kata dengan dingin, "Pergi ke perusahaan." Donnie mengangguk dengan pelan, dia tidak banyak bicara, ia langsung melajukan mobil melewati Amandamu ke perusahaan. Ketika mobil Ricky Mo sudah jauh, Amandamu keluar dari mobil dan masuk ke dalam. Jika tidak perlu, dia sekarang tidak ingin melihat Ricky Mo. Apa yang terjadi kemarin membuat Amandamu merasa mual. Demi menyenangkan Magi Su, Ricky Mo bisa membohonginya. Hal yang tidak bermoral, dulu Ricky Mo tidak akan melakukannya, dia tidak begitu menyebalkan. Amandamu mengunci mobil dan memasuki pintu villa. Angin hari ini agak kuat, meski baru saja melewati tahun baru, cuacanya masih agak dingin. Amandamu menarik kerahnya, dan segera setelah dia memasuki aula, dia menemukan bahwa tidak ada sosok Charles Mo dan Joanna Mo kecuali 2 pelayan. Seorang pelayan datang dan menyapanya dengan kepala menunduk. "Nona Mu. Di mana mereka?" Meskipun Amandamu tidak mengatakan siapa dia, pelayan itu mengerti maksudnya dan melihat ke atas, di kamar nona kecil. Amandamu menjawab, "Baiklah," dan naik ke kamar Joanna Mo. Dia mengetuk pintu 2 kali, sebelum dia mendengar sesuatu, dia mendengar suara Joanna Mo yang lemah, masuk. Amandamu mendorong pintu dan melihat Joanna Mo dan Charles Mo sedang tiarap di sekitar akuarium kecil dengan kura-kura di dalamnya. Joanna Mo berusia 3,5 tahun, meskipun tubuhnya tidak kecil di antara teman-teman seusianya, namun saat dibandingkan dengan Charles Mo, dia terlihat lebih kecil. Charles Mo yang duluan menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Amandamu, dia sangat senang, "Kak Amanda." Saat Joanna Mo mendengar suaranya, dia juga menoleh dan melihat Amandamu, matanya seketika berbinar, "Mama." Amandamu tersenyum. Setelah dia mendekat, Charles Mo dan Joanna Mo berinisiatif untuk memberikan posisi pada Amandamu. "Mama, lihat kura-kura ini." Jari Joanna Mo yang gemuk menunjuk ke kura-kura di dalam akuarium kecil tersebut, dan kemudian mengunci matanya dengan erat pada kura-kura. "Aku sedang menunggu kura-kura itu bergerak." Setelah Amandamu mendengar kata-katanya, dia bertanya dengan serius, "Jadi kalian berdua tiarap di sini untuk menyaksikan kura-kura itu bergerak?" Dia mengerti bahwa Joanna Mo penuh dengan rasa penasaran, dan Charles Mo masih kekanak-kanakan seperti anak kecil. Charles Mo juga tampak agak malu. Dia menggaruk kepalanya, "Bukankah aku di sini untuk menemani Joanna?"
Dia berkata, mencondongkan tubuh ke telinga Amandamu, berbisik kepada Amandamu, ketika aku kemarin datang ke sini, cukup lama aku membujuknya dan dia tidak terlalu senang bermain denganku. Hari ini aku mencari kura-kura dan dia akhirnya mau bermain denganku. Joanna Mo dari dulu memang sedikit malu bertemu dengan orang asing, tetapi dalam pandangan Amandamu, Charles Mo dan Joanna Mo bergaul seperti ini, sudah sangat baik. Joanna Mo memandang kura-kura dengan sangat serius. Amandamu melirik Charles Mo, memberi isyarat padanya untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Charles Mo menuruti maksud Amandamu, ia bangkit dan berjalan ke sampingnya. Amandamu memandang Joanna Mo. Joanna Mo menatap kura-kura dan tidak menyadari bahwa Charles Mo telah pergi, jadi dia berdiri dan berbicara dengan Charles Mo dengan percaya diri. Apakah Ricky tidak memperlakukanmu dengan baik? Amandamu memandang Charles Mo dan tidak melihat sesuatu yang aneh dalam dirinya. Charles Mo mengangkat bahu, setelah dia membawaku pulang, dia membawaku bertemu dengan Joanna, lalu mengabaikanku. Itu saja, Amandamu tidak mempercayainya. Charles Mo mengusap hidungnya dan kemudian duduk di kursi kecil di sampingnya. Sebenarnya setelah bertemu Joanna, aku ingin bermain dengannya, aku tidak ingin memperdulikan Ricky. Alasan ini hampir tidak masuk akal. Amandamu juga duduk dan bertanya kepadanya dengan serius, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Ricky? Wajah santai Charles Mo tiba-tiba menjadi khusyuk. Dia terdiam beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya melihat Amandamu. Kak Amanda, ini adalah masalah antara aku dan Ricky, dan tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin kamu terlibat, aku berpisah dengannya, barangkali itu hal yang baik. Nada suaranya yang dalam dan serius membuat Amandamu seketika merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa kamu mengatakan itu? Amandamu semakin yakin bahwa ada masalah antara Charles Mo dan Ricky Mo, dan itu adalah masalah besar. Amandamu menatap Charles Mo dan teringat ibu Charles Mo, Gracio Mo. Apakah Charles Mo tahu tentang Gracio Mo? Jika Charles Mo benar-benar tahu tentang Gracio Mo, dia tentu akan salah paham terhadap Ricky Mo. Beberapa hal benar-benar sulit dikatakan secara menyeluruh. Tapi ini hanya dugaan Amandamu, dia tidak yakin apakah Charles Mo benar-benar tahu tentang itu atau tidak, dan tentu saja dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Charles Mo mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Amandamu sambil tersenyum, Kak Amanda, apakah sekarang kamu punya pacar? Amandamu seketika terdiam, dia tidak tahan dan langsung memelototinya, apakah kamu keberatan jika aku punya pacar? Bocah kentut kecil. Aku sudah dewasa, kalau tidak, kamu pertimbangkan saja aku. Charles Mo masih ada senyum di wajahnya, tidak serius. 702 hubungan yang asing. Amandamu tidak mempedulikan hal itu, tetapi Carlos Mo sepertinya serius, dengan ekspresi, aku mengerti, ia berkata, aku mengerti, kamu tidak punya pacar, kan? Amandamu memelototinya dengan marah, Carlos Mo tersenyum mengejek, dan tidak melanjutkan topik ini lagi. Amandamu datang ke sini untuk bertemu Carlos Mo dan ingin tahu apa yang terjadi antara dia dan Ricky Mo. Tapi Carlos Mo langsung tutup mulut, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Amandamu tidak bisa bertanya apa-apa, jadi dia tidak berniat berada di rumah itu lebih lama. Dia pergi ke taman kanak-kanak untuk melihat kondisi taman kanak-kanak, dan dia akan ikut syuting film dalam beberapa hari. Ketika Carlos Mo mendengar bahwa Amandamu akan membantu Joanna Mo untuk melihat taman kanak-kanak, dia berkata seperti bayangan, aku juga mau pergi. Joanna Mo mempelajari apa yang dia lihat, dia pun segera melihat ke arah mereka dan berkata, aku juga mau pergi. Apakah kamu tahu kita mau pergi ke mana? Amandamu tersenyum dan mencubit wajah kecil Joanna Mo. Joanna Mo tercengang, ia melihat Carlos Mo, lalu melihat Amandamu lagi, kemudian dia bertanya dengan suara imut khas anak-anak, mau kemana? Amandamu dan Carlos Mo pun tertawa. Amandamu menggendong Joanna Mo dan berjalan keluar, kalau begitu telepon ayahmu dan katakan padanya. Ada telepon yang dipasang di villa, Amandamu membawa Joanna Mo ke bawah dan pergi ke ruang tamu untuk menelepon Ricky Mo. Ketika Amandamu tinggal di sini sebelumnya, ia mengajari Joanna Mo bagaimana menelepon Ricky Mo. Joanna Mo masih ingat bagaimana caranya menelepon, ia duduk di sofa dan memegang telepon rumah lalu menelepon Ricky Mo. Amandamu membantunya menekan tombol, bebas genggam. Telepon terhubung dengan cepat,
Ricky Mo memang sangat cepat menjawab panggilan telepon dari rumah. Joanna Mo pertama-tama bertanya, "Papa?" Ya, terdengar suara membalik dokumen di posisi Ricky Mo saat ini. Reaksinya terdengar asal-asalan, tampaknya dia sudah bekerja. "Papa, aku ingin pergi ke taman kanak-kanak dengan Mama, apakah boleh?" Joanna Mo ketinggalan kata, melihat-lihat, tetapi Ricky Mo dapat memahaminya. "Boleh, tapi kamu harus pulang lebih awal." Ricky Mo pasti tahu bahwa Amanda Mu mendengarkannya, separuh kalimat terakhir adalah untuk Amanda Mu. Mata Joanna Mo berbinar, dia memandang Amanda Mu dan berkata, "Papa bilang boleh." "Baiklah," Amanda Mu menjawab, kemudian telepon telah ditutup oleh Ricky Mo. Carlos Mo mendengus, dan duduk di sofa samping. Amanda Mu menatapnya, dan dia menoleh ke samping. Benar-benar kekanak-kanakan. Karena Ricky Mo memberikan izin, Amanda Mu pun membawa Joanna Mo pergi, ditambah lagi membawa Carlos Mo, anak kecil yang sudah tua. Setelah pergi, mereka melihat sebuah taman kanak-kanak di sepanjang jalan. Amanda Mu belum mengatakan apa-apa, tapi Carlos Mo memberi penolakan, tidak suka karena di sini buruk di sana juga buruk, begitu banyak kekurangan. Amanda Mu juga tidak begitu puas, jadi dia melewatkan taman kanak-kanak itu. Ketika keluar dari taman kanak-kanak itu, kebetulan juga masuk waktu makan siang. Amanda Mu membawa anak besar dan kecil ke restoran untuk makan siang. Ketika sudah menghabiskan setengah hidangan, ia pun memotret foto makan dan mempostingnya di lingkaran status WeChat. Lucy Sen berkomentar, "Dengan siapa kamu?" Amanda Mu menjawab, "2 anak." Setelah membalas komentarnya, dia menyegarkan lingkaran status WeChat, dan tidak mendapat jawaban dari Lucy Sen. Setelah beberapa menit, Lucy Sen membalas, "Hahaha, mungkin dia baru mengerti apa maksud jawaban, 2 anak, Amanda Mu." Benar saja, dia dengan cepat mengirim pesan kepada Amanda Mu di WeChat, "Jika hari ini ada pengumuman, aku akan pergi jalan-jalan dengan kalian, sebentar lagi urusanku akan selesai, beri aku panggilan video sekarang." Menanggapi permintaan Lucy Sen, Amanda Mu pun memberi panggilan video kepadanya. Setelah tersambung dengan panggilan video, kamera ponsel Amanda Mu diubah ke kamera depan. Lucy Sen berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya, "Siapa yang ingin melihatmu? Aku ingin melihat 2 anak itu." Amanda Mu menarik sudut mulutnya dan menyerahkan ponsel langsung ke Carlos Mo. "Wow, Joanna-ku masih terlihat sangat imut ketika makan." "Halo, Carlos." Lucy Sen banyak mengobrol dengan mereka. Amanda Mu duduk sendirian di sisi lain dan makan dalam keadaan senyap. Persahabatan yang murni hingga sudah terbiasa dengan sifat aslinya. 2 hari berikutnya, Amanda Mu pergi melihat beberapa taman kanak-kanak, dan akhirnya menghubunginya Donnie. Dia tidak berinisiatif untuk menghubungi Ricky Mo, dan Ricky Mo juga tidak berinisiatif untuk menghubunginya. Komunikasi antara keduanya tergantung pada Donnie. Hal ini mengingatkan Donnie bahwa ketika mereka berdua bertengkar sebelumnya, mereka tidak ingin menunjukkan perhatian kepada satu sama lain, dan juga menganggap dia sebagai mikrofon. Namun, hubungan saat ini antara Ricky Mo dan Amanda Mu sama sekali bukan pertengkaran, namun sudah menjadi hubungan yang asing. Donnie menjadi sedikit emosional, dan masalah ini ia coba ditangani dengan benar. Setelah membantu Joanna Mo mencari taman kanak-kanak, Amanda Mu harus ikut bergabung pada produksi film. Jika bukan karena investasi dari perusahaan Mo, Amanda Mu tidak perlu mengikuti produksi film sama sekali. The Lost City 2, difilmkan di sebuah kota pantai selatan, di mana iklim di kota tersebut begitu hangat, sama sekali tidak perlu memakai jaket. Amanda Mu hanya memakai sehelai jaket, dan hanya membawa beberapa set pakaian musim semi dan musim gugur, dan pakaian musim panas. Dia dan kru bertemu di bandara. Begitu dia memasuki ruang tunggu, dia melihat Magi Su, yang dikelilingi oleh semua orang. Apakah berencana untuk ikut begitu akan mulai syuting film? Amanda Mu memilih posisi terjauh dari Magi Su. Ketika dia baru saja duduk dan mengeluarkan ponselnya, dia mendengar seseorang di belakang memanggil dirinya, "Nona Mu." Sebenarnya, Amanda Mu tidak yakin apakah dia yang dipanggil atau bukan. Lagi pula saat ini semua orang pergi untuk mengerumuni Magi Su, dan juga belum tentu hanya dia sendiri yang memiliki marga Mu. Amanda Mu berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya. Irfan, aktor utama, The Lost City 1, ia juga merupakan pria yang memiliki hubungan
tidak biasa, dengan Emeline Kin. Keduanya bukan lagi orang asing, tetapi juga terbatas pada hubungan pekerjaan antara Irfan Su dan Amanda Mu. Mereka juga tidak dekat satu sama lain, dan mereka masih sedikit menjaga jarak. Irfan Su mengangguk pelan, dengan sopan berkata, "Halo." Amanda Mu tersenyum dengan sopan, "Halo." Irfan Su bukan orang yang banyak bicara, setelah menyapa Amanda Mu, dia tidak akan banyak bicara. Amanda Mu memandang Irfan Su dengan rasa penasaran, rambutnya sedikit lebih panjang daripada di dalam film, dia mengenakan jaket dan topi hitam yang sangat biasa, dirinya terlihat sangat tertutup. Amanda Mu tidak bisa membayangkan bagaimana jika pria ini jatuh cinta. Dalam drama itu, ia bermain dengan penuh emosional, tapi itulah yang penulis naskah buat. Amanda Mu dengan sengaja bertanya, "Di mana Emeline? Kenapa aku tidak melihatnya?" Irfan Su tidak menghindari pertanyaan ini, dan dengan jujur berkata, dia pergi ke toilet. Sebaliknya, Amanda Mu memiliki motif tersembunyi, dirinya merasa agak tidak sopan. Tak lama, Emeline Kin datang. Ketika Emeline Kin datang, dia tidak tahu apakah disengaja atau tidak disengaja. Dia memanggilnya dengan suara yang keras, "Amanda, kamu sudah datang." Amanda Mu mengenakan masker saat dia masuk. Sebagian besar orang menaruh perhatian pada Magi Su, jadi tidak memperhatikan Amanda Mu. Karena mendengar suara Emeline Kin, perhatian orang lain pun ditempatkan pada sosok Amanda Mu. Amanda Mu sedikit menyipitkan matanya, dan nada lembutnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan yang hanya bisa didengar oleh orang yang dikenalnya. "Ya, aku sudah datang. 703 kehormatan untukku." Emeline Kin memang dengan sengaja memanggilnya begitu keras. Dulu, ketika keduanya belum berkenalan, Emeline Kin dan Magi Su bisa dibilang bukan teman. Terlebih lagi, Magi Su dipaksa bergabung dalam proses pembuatan film oleh Ricky Mo, jadi dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa menerimanya dengan terpaksa. Perasaan ini seperti dia lebih rendah satu tingkat dari Magi Su. Karena hal ini, bagaimana bisa Emeline Kin memandang Magi Su dengan senang? Namun, dia tidak bisa berinisiatif untuk langsung berkonflik dengan Magi Su, jadi dia ingin duduk di sekitar menyaksikan keramaian dan keriuhan. Dia punya firasat bahwa proses pembuatan film kali ini tidak akan terlalu damai. Magi Su adalah pacar Ricky Mo saat ini, Amanda Mu adalah mantan istri Ricky Mo. Hal ini pasti akan membuat keriuhan. Sebenarnya, proses pembuatan film cukup membosankan, cukup bagus jika ada pertunjukan yang bagus. Emeline Kin duduk di sebelah Amanda Mu dan berkata dengan pelan, "Jangan marah. Apakah menurutmu menarik dengan cara seperti ini?" Amanda Mu tidak benar-benar marah dengan Emeline Kin. Emeline Kin adalah orang yang suka gosip dan dia tahu ini, "Aku tidak ingin membuat masalah." "Kamu tidak ingin membuat masalah." Emeline Kin mengarahkan jarinya ke arah Magi Su tanpa diketahui oleh orang lain, ia menurunkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu pikir bahwa jika kamu tidak membuat masalah dengan orang lain, maka masalah tidak akan datang kepadamu?" Inilah yang mengkhawatirkan Amanda Mu. Emeline Kin melihat ekspresi Amanda Mu, ia langsung tahu dan mengerti segalanya. Meskipun dia tahu Amanda Mu tahu segalanya, dia tidak bisa tidak mengingatkan Amanda Mu, "Waspadai Magi, ada banyak orang di kru memiliki mulut yang bocor. Jika dia membuat hal itu menjadi masalah, maka akan sulit diselesaikan. Apakah kamu ingin berkelahi dengan Magi? Kamu ingin memanfaatkan perkelahian itu?" Amanda Mu berbalik dan memandang Magi Su. "Bagus jika kamu tahu, jangan katakan itu, aku malu dengan ide yang kamu katakan kepadaku dengan tajam." Meskipun berkata seperti itu, namun wajah Emeline Kin tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Emeline Kin bersandar dengan tenang, bersandar malas di kursi, lalu tersenyum pada Amanda Mu dengan senyum lebar. Amanda Mu mengangkat alisnya, dan tidak lagi banyak bicara. Telepon bergetar 2 kali dan ada pesan baru di WeChat. Amanda Mu membuka layar dan melihatnya, dan ternyata adalah WeChat yang dikirim oleh Charles Mo padanya. "Kak Amanda, apakah kamu sudah tiba bandara? Apakah kamu sudah naik ke pesawat? Aku akan pergi menemuimu saat jika ada waktu luang." Ketika Amanda Mu membuka WeChat, kebetulan ia menerima pesan WeChat terakhir Charles Mo. Amanda Mu memikirkannya sejenak dan membalasnya, "Kembali ke sekolah dan belajar dengan baik, jangan berkelahi." Kemudian,
Dia bertanya pada Charles Mo mengapa dia berkelahi dengan orang-orang di Jade Imperial pada hari itu. Charles Mo mengungkapkannya dalam satu kalimat, hanya mengatakan bahwa mereka memiliki sedikit perselisihan sebelumnya. Amanda Mu berpikir bahwa Charles Mo sudah dewasa, dia baik hati, dan dia seharusnya tahu bagaimana berperilaku yang sesuai, jadi dia tidak bertanya secara detail. Charles Mo menjawab, jika seseorang mencari masalah denganku, apa yang harus aku lakukan? Apakah menunggu dipukul? Amanda Mu menjawab dengan sangat dingin, orang lain mencari masalah denganmu dan kamu membalasnya, apakah kamu orang bodoh? Merasakan gerakan gelisah Emmeline Kin di sebelahnya, Amanda Mu mendongak dan melihat bahwa Emmeline Kin memalingkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Irfan Su yang duduk di barisan belakang. Emmeline Kin membandingkan cukup lama, dan tidak berani melakukan terlalu banyak tindakan. Amanda Mu melihatnya sebentar, dia hanya tidak mengerti apa yang dimaksud Emmeline Kin. Sebaliknya, Irfan Su mengeluarkan dua buah benda dari tasnya dan menyerahkannya kepada Emmeline Kin. Emmeline Kin tersenyum dan mengambilnya dengan perasaan cinta, dan mendengar Irfan Su berkata, apakah Nona Mu membutuhkannya? Apa? Amanda Mu sekarang belum mengerti benda apa itu. Emmeline Kin dengan enggan menyerahkan satu untuknya. Amanda Mu awalnya tidak berniat untuk memintanya, tetapi melihat penampilan Emmeline Kin yang tampak enggan, dia pun sedikit menginginkannya. Dia mengambil benda itu dan melihatnya, ternyata kantong teh hangat yang ditempel di tubuh. Apa yang Guru Su berikan untuk Guru Qin? Seorang pemeran utama wanita saat ini mendatanginya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Begitu Amanda Mu mendengar kata-katanya, dia menoleh dan melihat pemeran utama wanita tersebut. Dia sebelumnya hanya melihat foto pemeran utama wanita itu. Foto itu tidak jauh berbeda dari dirinya yang asli. Amanda Mu dengan mudah mengenalinya. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun, dia cocok dengan karakter dalam naskah. Dalam pemilihan karakter untuk naskah, Amanda Mu tidak memiliki hak untuk berbicara, hanya sutradara dan Emmeline Kin yang dapat memilih mereka. Pemeran utama wanita pada film untuk seri kedua ini, Amanda Mu tidak begitu pernah melihatnya. Emmeline Kin sebelumnya pernah berkata, dan dia juga tidak ingat namanya. Amanda Mu memandang Emmeline Kin mengedipkan mata padanya, Amanda Mu mengaitkan sudur bibirnya, dan berkata, mengambil kantong penghangat, aku tidak tahu apakah Guru Su masih memilikinya atau tidak. Mendengar suara Amanda Mu, pemeran utama wanita itu segera melihat ke Amanda Mu. Setelah melihat bagaimana penampilan Amanda Mu, matanya tampak seperti kejutan, dan dia berkata dengan terkejut, gurumu juga ada di sini. Dia melewati mereka dan berjalan ke Amanda Mu, halo, gurumu, ini Nelly Jiang. Halo, Amanda Mu terpaksa berdiri dan dengan sopan mengulurkan tangannya kepada Nelly Jiang. Sebenarnya kamu tidak perlu memanggil guru, aku juga orang baru, aku juga berhutang budi dengan Nona Qin. Senyum di wajah Amanda Mu semakin dalam, lalu dia memandang Emmeline Kin, benarkan. Nona Qin. Amanda Mu mengatakan ini dengan sengaja, membuat orang lain berpikir bahwa dia dan Emmeline Kin memiliki hubungan yang bervariasi. Emmeline Kin tentu saja tahu dengan lebih jelas. Meskipun dia memarahi Amanda Mu di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membongkar panggung Amanda Mu, dia mengangguk, ya, itulah yang dikatakan penulis skenario, Amanda. Nelly Jiang tampak menyadari, aku dengan senang hati bisa memainkan naskah Nona Mu. Juga merupakan kehormatan untukku, Amanda Mu mengangguk dengan pelan, ia terlihat sangat rendah hati. Beberapa orang mengobrol sebentar, dan tidak mengatakan apa-apa, lalu duduk masing-masing. Saat naik ke pesawat, Amanda Mu menerima panggilan telepon dari Lucy Sen, hingga menyebabkan dia tertinggal di belakang semua orang. Ketika Amanda Mu menutup telepon dan mengejar rombongan, sebagian besar semua kru telah melewati pintu masuk pesawat. Ketika Amanda Mu masuk ke dalam pesawat, ia menemukan bahwa hanya ada kursi kosong di sebelah Magi Su di kursi kru. Amanda Mu menemukan posisi Emmeline Kin di kerumunan, ia pun segera melihatnya. Emmeline Kin duduk di sebelah seorang sutradara, setelah Amanda Mu berada di pesawat, Emmeline Kin sedang menunggu untuk melihat bagaimana reaksi Amanda Mu. Pada saat ini Amanda Mu sedang memandanginya, dan dia menunjukkan senyum bangga kepada Amanda Mu. Amanda Mu tidak bisa tertawa, Emmeline Kin jelas sengaja melakukannya, sikap Emmeline Kin saat ini karena kata-katanya di ruang tunggu tadi,
lalu ia membalas dendam pada Amanda Mu hingga menariknya ke dalam situasi canggung tersebut. Amanda Mu sedikit menyipitkan matanya, memberi Emeline Qin pandangan, tunggu dan lihat saja nanti, lalu berjalan lurus ke Magi Su untuk duduk. Magi Su meminta pramugari untuk membawakannya selimut. Setelah Amanda Mu duduk, dia pun mengambil sebuah majalah. Dengan segera, pramugari membawa selimut itu kepada Magi Su. Ketika Magi Su ingin menutup tubuhnya dengan selimut itu, dia mendorongnya. Amanda Mu, tanganmu jangan di sini. Tangan Amanda Mu diletakkan di sandaran tangan kursi, yang sebenarnya tidak mengganggu Magi Su sama sekali. 704 dapat melakukan apapun yang diinginkan jika memiliki uang dan kekuatan. Amanda Mu melirik Magi Su, dia tidak berniat menarik tangannya sendiri, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Magi Su. Amanda, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Nada suara Magi Su sudah terdengar sangat kesal, tetapi suaranya sedikit pelan. Amanda Mu masih mengabaikannya. Magi Su mengangkat dagunya dan mencibir, apakah kamu tahu seperti apa kamu sekarang? Dia tahu bahwa Amanda Mu tidak akan peduli padanya, dia juga tidak berniat untuk meminta Amanda Mu untuk menjawab, dia pun lanjut berkata, kamu sekarang seperti anjing liar yang hanya mempertahankan sedikit harga dirimu yang menyedihkan itu. Dalam beberapa kata terakhir, Magi Su sengaja meningkatkan nada bicaranya. Amanda Mu perlahan meletakkan majalah di tangannya, menoleh dan menatap Magi Su, wajahnya terlihat menghina, sepertinya dia sama sekali tidak mempedulikan Magi Su. Amanda Mu membungkuk dan terlihat seperti seseorang yang memiliki status tinggi yang sengaja merendah saat berbicara dengan Magi Su, apakah kamu tahu seperti apa dirimu sekarang? Seperti anjing yang tidak sabar untuk kencing demi menandai wilayah. Kamu, Magi Su menunjuk ke arah Amanda Mu, ia hampir saja marah. Amanda Mu mengulurkan tangannya dan memegang jari yang diulurkan Magi Su, dengan senyum, suara lembut, seperti teman baik yang memiliki hubungan dekat dengan Magi Su, lalu menasehati dengan lembut, Nona Magi, kamu jangan lupa siapa kamu sekarang, jika kamu menyumpahi aku seperti ini, apa yang akan orang pikirkan tentang kamu? Hah! Meskipun Magi Su marah, tapi dia juga tahu bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Amanda Mu sangat beralasan. Tapi dia tidak bisa menahan gumpalan nafas di hatinya, dan Amanda Mu ingin Magi Su melepas gumpalan nafas tersebut. Gagasan awalnya adalah memang bekerja, tanpa membawa perasaan pribadi, dan dia tidak ingin terlibat lagi dengan Ricky Mo dan Magi Su. Namun, segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kehendak, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan jika memiliki uang dan kekuatan. Ricky Mo menjadi investor untuk film, The Lost City 2, dan menjadi pendukung keuangan. Emeline Qin ramah terhadapnya, dia tidak bisa melakukannya dengan emosinya sendiri, hingga menyebabkan Emeline Qin dan kru yang berjumlah puluhan orang akan menderita bersama. Dia harus menghadapi pancingan emosi dari Magi Su karena masalah Ricky Mo yang mungkin muncul ke depannya. Tapi dia bukan orang yang lemah, orang lain memprovokasi dirinya di depan matanya sendiri, dia tidak akan membiarkan begitu saja. Magi Su menatap Amanda Mu dengan bengis, ia menghempas tangan Amanda Mu dengan keras, dan menarik jari-jarinya sendiri dari tangan Amanda Mu. Mungkin Magi Su juga merasa bahwa dia tadi terlalu kehilangan kendali. Dia menenangkan emosinya dan nadanya kembali ke ketenangannya yang biasa, kamu jangan terlalu cepat sombong. Amanda Mu tersenyum, kamu juga sama. Magi Su merasa sangat geram dan memalingkan muka, ia membujuk dirinya untuk bersabar. Dia menarik selimut ke tubuhnya dan mengenakan masker mata untuk mulai tidur. Dunia akhirnya sunyi. Amanda Mu menutup majalah itu, mengulurkan tangan dan menekan alisnya dengan lembut, ekspresinya sedikit tenang. Ini baru di pesawat, belum dalam kondisi proses pembuatan film. Dia dengan orang yang dibencinya, Magi Su sudah bertengkar seperti ini. Setelah itu, pasti bukan masalah kecil yang terjadi di antara mereka. Dia juga harus memulihkan diri dan menjaga dirinya dalam kondisi yang baik, sehingga dia bisa mengatasi masalah itu. Pesawat mereka adalah siang hari, dan tak lama kemudian akan diberikan makanan di dalam pesawat. Akan tiba di sana pada sore hari, tapi pasti ada banyak hal saat itu, pasti akan banyak hal yang merepotkan dan mungkin tidak punya waktu untuk makan. Jika ingin makan, semua orang juga akan makan pada malam hari. Amanda Mu memakan makanan yang diberikan oleh pramugari, dan Magi Su,
yang baru makan beberapa gigitan, malah merasa makanannya tidak enak dan tidak lagi memakannya. Amanda Mu dulu berpikir bahwa Magisu pasti orang yang sangat pintar, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Setelah Magisu menjadi pacar Ricky Mo, sepertinya IQ-nya juga turun, hanya tahu bagaimana marah secara membabi buta terhadap mantan istrinya. Ketika turun dari pesawat, hampir semua orang berteriak kepanasan ketika mereka turun dari pesawat. Amanda Mu memegang jaket, ia juga merasa terlalu panas. Ketika dia meninggalkan bandara, dia sudah berkeringat. Dalam perjalanan menuju hotel dengan mobil, Emeline Kin tidak sengaja duduk bersama orang lain, tetapi ia malah menarik Amanda Mu. Bagaimana rasanya duduk dengan Magi? Emeline Kin begitu bersemangat sehingga dia hampir menulis kata-kata, menonton drama, langsung di dahinya. Amanda Mu juga tidak memandangnya, dia menarik pita rambut dari tasnya dan mengikat rambutnya sambil berkata, jika kamu membuang ekspresi menonton drama di wajahmu, aku akan merasa lebih baik duduk denganmu. Emeline Kin memiringkan mulutnya, apakah kamu menyadari bahwa sekarang mulutmu semakin beracun? Mungkin terlalu banyak menulis karakter pria. Karakter pria, The Lost City, memiliki lidah yang sedikit beracun, sedikit ditingkatkan lagi, maka bisa juga dikatakan memiliki lidah yang tajam. Emeline Kin menghela napas lega dan berkata, aku pikir kekhawatiranku sebelumnya mungkin berlebihan, kamu menangani Magi seorang diri dan tidak juga begitu baik. Jika Magi hanya membidikku, tentu saja aku tidak punya masalah menanganinya sendirian. Setelah Amanda Mu mengikat rambutnya, dia hanya punya waktu untuk membuka ponsel untuk membaca berita. Selain pesan WeChat yang dikirim Charles Mo dan Lucy Sen kepadanya, ada satu panggilan tidak terjawab yang datang dari Donnie. Donnie bisa menelepon dirinya, sebagian besar ada hubungannya dengan Ricky Mo. Amanda Mu tidak segera menelepon balik Donnie, tetapi mengirim pesan kepada Charles Mo, aku sudah mendarat, di mana kamu? Apakah di rumah Ricky? Emeline Kin yang berada di sebelahnya baru saja merenungkan makna kata-kata Amanda Mu, seketika bertanya, apa maksudmu? Maksudmu Magi bahkan ingin membuat masalah dengan orang-orang di sekitar kamu. Katakan secara langsung, maksudmu dia juga ingin mengajakku membuat masalah bersama. Amanda Mu mengerutkan keningnya. Meskipun dia merasa bahwa kata-kata Emeline Kin agak terlalu kasar, dia mengangguk, kamu juga bisa begitu memahaminya. Pada saat ini, Charles Mo membalas pesan Amanda Mu, tidak. Saat Amanda Mu hendak menjawab, dia melihat Charles Mo menjawab lagi, mengapa kamu saat ini masih ingat dengan Ricky, pria yang tidak memiliki perasaan itu? Kamu sekarang bersama kru film, cukup cari pria muda yang ganteng di kru untuk dijadikan pacar. Oh ya, pemeran utama film kalian sangat tampan. Amanda Mu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, aku hanya bertanya. Charles Mo memperkuat kata-katanya, jika kamu bertanya, itu artinya masih ada dia di dalam hatimu. Amanda Mu tidak berkata apa-apa. Dia mengetuk jarinya di layar beberapa kali dan berkata, sampai di sini dulu, aku agak sibuk. Ketika dia keluar dari WeChat, dia merasakan seseorang menatapnya. Amanda Mu menoleh dan melihat Emeline Kin tersenyum dalam. Emeline Kin menatap Amanda Mu dengan tajam, ia merendahkan suaranya, dan berkata dengan gaya berlebihan, aduh, kamu akhirnya ingin mulai mencari seseorang yang baru. Melihat fotonya, tampaknya dia adalah pria yang masih muda. Emeline Kin mengintip obrolan WeChat miliknya. Amanda Mu bertanya dengan suara yang pelan, apa yang sudah kamu lihat? Emeline Kin tampak serius, aku sudah melihat segalanya. Amanda Mu tertawa kecil, dia tidak akan berkata seperti itu jika dia sudah melihat segalanya. 705 Menjaga emosi teman sekutu. Emeline Kin melihat reaksinya yang begitu datar, ia pun akhirnya berkata dengan jujur, aku sebenarnya hanya melihat foto profil. Ketika Amanda Mu dan Charles Mo sedang mengobrol, mereka menyebut nama Ricky Mo. Jika Emeline Kin benar-benar melihatnya, dia pasti tidak akan begitu tenang, dia akan terus bertanya dengan siapa dia berbicara dan apa hubungannya dengan Ricky Mo. Tentu saja, Emeline Kin sekarang akan bertanya dengan siapa dia berbicara. Ayo katakan, apakah pria muda itu sedang mengejarmu? Emeline Kin memandangnya dengan rasa penasaran. Tidak ada yang mengejarku, ia hanya seorang adik. Charles Mo berusia 8 atau 9 tahun lebih muda darinya. Baginya, dia adalah adik saja.
Aku tidak percaya. Emeline Kin menunjuk ponsel Amandamu dengan dagunya, jika kamu menunjukkan padaku obrolan kalian, aku baru akan percaya. Jika kamu tidak menunjukkannya kepadaku, itu pasti anak kecil yang sedang mengejar cintamu. Dia tahu bahwa Amandamu tidak bisa menunjukkan padanya catatan obrolan mereka, jadi dia berkata seperti itu. Tetapi Amandamu sangat mengetahui Emeline Kin dengan jelas, tanpa mengatakan apa-apa. Ia menyerahkan ponselnya kepada Emeline Kin, ekspresi wajahnya tampak tidak masalah, lihat saja. Emeline Kin membuka mulutnya dan berkata dengan kecewa, aku tidak mau melihatnya. Dia tidak memata-matai privasi orang lain. Gosip adalah hobi, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa memperhatikan privasi orang lain. Keterbukaan Amandamu berarti bahwa orang yang baru saja mengobrol dengannya memang hanya seorang adik baginya. Emeline Kin langsung bertanya, apakah seorang kerabat keluargamu? Bukan, Amandamu merasa sedikit jengkel dengan Emeline Kin, dia menutup matanya dan pura-pura tidur, dan butuh lebih dari 1 jam dari bandara ke hotel. Oh, Emeline Kin menyebut nama keluargamu, dan topik ini mulai lepas landas lagi. Oh, terakhir kali aku menghadiri makan malam, aku mendengar beberapa investor berbicara tentang perusahaanmu, dan mengatakan bahwa perusahaanmu sekarang cukup sengsara. Produk baru bahkan tidak ada selebriti yang mampu membelinya, dan tidak ada cara untuk mempromosikannya. Begitu Amandamu mendengarnya, ia pun teringat sesuatu. Dia membuka matanya dan bertanya, benarkah? Emeline Kin pada dasarnya membicarakan apa yang dia muncul dalam pikirannya, tetapi Amandamu ternyata begitu serius dengan topik ini, jadi dia pun mulai serius, ya, apakah kamu tidak tahu? Oh, kamu dan keluargamu telah memutuskan hubungan. Pada saat itu, Kelvin Mu mengatakan bahwa dia ingin memutuskan hubungannya dengan Amandamu, dan tidak ada orang di kota J yang tahu tentang itu. Sampai sekarang, masih ada orang yang mengeluarkan masalah ini dan membicarakannya saat dalam keadaan santai. Ya, pikiran Amandamu terbang agak jauh. Dia ingat bahwa sebelum tahun baru, Fernandimu berinisiatif meneleponnya untuk pulang merayakan tahun baru, dan mengatakan bahwa dia dapat mengandalkan keluargamu ke depannya. Alasan aslinya ada di sini. Perusahaanmu terus menurun, bahkan seorang bintang pun tidak mampu membelinya, hanya ingin bergantung pada hubungannya di industri hiburan. Amandamu tertawa mencela diri sendiri. Benar saja, orang-orang di keluargamu semuanya hanya mencari untung, dan tidak mungkin mereka benar-benar melakukan sesuatu tanpa untung sama sekali. Amanda, ada apa denganmu? Emeline Kin melihat wajah Amandamu yang sedikit dingin, dan berpikir dia seharusnya tidak membicarakan masalah hubungannya dengan keluargamu. Dia pun segera meminta maaf, aku tidak sengaja membicarakan masalah ini. Tidak apa-apa, aku benar-benar tertidur. Amandamu menutup matanya dan mulai tidur siang. Saat itu sore, cuaca hangat, dan dia benar-benar ingin tidur. Mata Amandamu tertutup, dia tertidur dalam keadaan linglung, mobil berhenti di pertengahan jalan, hingga dia juga ikut terbangun. Dia membuka matanya, pikirannya masih kosong, dan secara tidak sadar bertanya, apakah sudah sampai? Belum, suara Emeline Kin terdengar sedikit marah. Dia bersandar di sandaran kursi dan tidur dengan lehernya miring, membuat leher Amandamu sakit. Dia menggerakkan lehernya dan bertanya, ada apa? Emeline Kin menunjuk dengan marah ke jendela dan berkata, kamu lihat sendiri. Amandamu memandang keluar jendela, dia menemukan bahwa ada sebuah restoran di luar, dan Magi Su dan rombongannya masuk ke dalam restoran. Di telinga terdengar suara gerutuan Emeline Kin, 30 menit lagi kita akan tiba di hotel. Dia memaksa berhenti ingin makan karena sudah merasa lapar, bukankah kita semuanya sama saja? Aku tidak tahu apakah otak Ricky mengalami hubungan arus pendek, mengapa dia menyukai wanita seperti itu. Emeline Kin terus menggerutu dan mulai mual. Saat Amandamu mendengarkan dia mengatakan bahwa Ricky Mo tidak baik, dia tidak lagi merasakan apapun. Dia berbalik untuk melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya mereka berdua yang ada di dalam mobil, yang lain keluar dari mobil dan pergi ke restoran untuk makan. Amandamu berdiri dan merapikan pakaiannya, ayo pergi. Emeline Kin menoleh ke samping, aku tidak ingin turun. Dapat dilihat bahwa Emeline Kin benar-benar marah, dia adalah orang yang serius dan teliti untuk bekerja. Kru yang begitu banyak orang ini, juga butuh situasi yang terorganisir.
Rencana awalnya adalah melakukan rapat sebentar ketika tiba di hotel, dan kemudian makan bersama pada malam hari. Semua rencana perjalanan sudah diatur tadi pagi. Sekarang karena Magisu ingin makan, semua orang juga terpaksa makan bersama. Amandamu berkata tanpa perasaan, kamu tidak harus pergi jika kamu tidak ingin pergi. Emeline Qin mengambil tasnya dan melompat keluar dari mobil terlebih dahulu. Setelah turun dari mobil, Amandamu melihat bahwa Emeline Qin masih dalam keadaan marah, dan Amandamu memutuskan untuk menenangkan Emeline Qin. Lagi pula, di dalam kru ini, Emeline Qin adalah orang yang melindunginya. Kedepannya, jika Magisu melakukan sesuatu yang buruk kepada Amandamu, dia pasti akan menemui untuk meminta bantuannya Emeline Qin. Karena Amandamu menariknya ke dalam lingkaran ini dan menjadi teman sekutu, dia lebih baik harus menjaga emosi teman sekutu. Amandamu menepuk bahu Emeline Qin dan berkata dengan sangat tenang, tahan dulu, semua kerugian akan dihitung dan diberikan kepada Ricky, lagi pula perusahaanmu punya uang yang banyak. Aku tahu. Sinar matahari sedikit menyilaukan, Emeline Qin menyipitkan mata sambil memandang Amandamu, aku hanya merasa sedikit tidak adil. Aku hanya ingin melakukan syuting dengan baik, tetapi selalu ada begitu banyak hal yang menyebalkan. Banyak masalah yang seperti ini, membuat orang tidak bisa menahan diri. Amandamu tersenyum, tapi selama kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan, kamu tetap lakukan saja. Penulis naskah memang berbeda, ternyata masih bisa menghibur. Emeline Qin berkata sambil tersenyum, ekspresinya tidak lagi tampak kesal, dan dia berkata dengan sedikit geram, itu bukan karena Ricky yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, jika keluargaku memiliki lebih banyak uang dari keluargamu. Aku agak lapar, tidak bisa berbicara dengan Emeline Qin tentang topik ini lagi, ia akan meragukan hidup jika terus berbicara. Tapi bukan, beberapa hal sangat realistis, dan kekuatan dan kekuasaan memang bisa membuat seseorang bersikap sewenang-wenang. Tetapi perilaku dan konsep ini memang tidak normal dan juga tidak sehat. Ketika Amandamu dan Emeline Qin masuk, mereka sudah mulai memesan makanan. Secara kebetulan, hanya meja Magisu yang memiliki 2 kursi kosong. Amandamu dan Emeline Qin saling melirik, melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Kemudian, keduanya langsung menuju meja Magisu. Ada orang lain yang duduk dengan Magisu, yaitu produser dan sutradara. Salah satu sutradara melihat mereka berdua dan dengan cepat berkata, Emeline dan Amanda sudah datang, silahkan duduk di sini. Selanjutnya bab 706 dengan bodoh membuang uang.